لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. Para jamaah muslim raya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini hari Sabtu kita sama-sama bersyukur kepada Allah telah menjalankan salah satu perintah Allah, salat subuh, dan kita jalankan dalam keadaan berjamaah. Mudah-mudahan nikmat besar ini terus-menerus ada dalam kehidupan kita sampai ajal memisahkan kita. Karena kita semuanya sama-sama tahu, tidak ada yang tidak tahu bahwa tolak ukur keimanan seseorang melihat bagaimana rajinnya dia datang ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, merekalah yang selalu memakmurkan masjid. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak-bapak rahimakumullah, para jamaah. Pagi ini saya tidak bawa kitab apa-apa, juga karena tidak tahu mau ngaji apa, temanya apa. Cuma saya datang kemari, yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya Anda atau kita memahami ilmu agama. Kenapa demikian? Pertama, firman Allah kita pegang. Kata Allah, "Qul inna hudallahi huwal huda." Ini pegang dulu. "Qul inna hudallahi huwal huda." Ucapkan olehmu wahai Nabi Muhammad bahwa petunjuk yang benar itu hanyalah petunjuk Allah. Jadi tidak ada lagi. Anda mau cari petunjuk siapa selain petunjuk Allah, pasti Anda akan sesat. Sekalipun pikiran Anda, akal kita cocok dengan perjalanan tersebut, tetap kalau tidak pakai hidayah Allah, pasti tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itu ada dalam ilmu, ada dalam syariah. Maka ketika kita menuntut ilmu, berarti kita sedang menggali hidayah Allah, sedang menelusuri hidayah Allah, sehingga apa yang kita perbuat akan benar. Saya kasih contoh dulu, biar nggak ini nih, nggak sampai mikirin. Saya kasih contoh dulu. Zaman sekarang ada orang yang sampai mengatakan harta warisan itu panas. Ada nggak di sini yang ngomong gitu? Ada nggak yang pernah nyaksiin gara-gara warisan berantem? Contoh dulu, ada nggak? Ada, banyak. Sampai-sampai Nabi pernah itu loh. Nabi itu pernah mengatakan ada orang jalan di atas muka bumi, namun namanya dia di neraka sudah ada. Namanya orang itu sudah ada di neraka. Jadi kan ditanya, siapa dia kok sampai begitu? Dijawab, dia adalah orang yang serakah dalam warisan. Kenapa? Karena dia melakukan 3 dosa besar. Ini andaikan satu aja dia lakukan, satu aja, itu sudah cukup. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, satu ini sudah cukup menjerumuskan dia ke dalam neraka. Satu aja. Di catatannya kalau dia tidak taubat. Dosa yang 3 apa? Pertama, memutuskan silaturahmi. Ya kan, ini dengan saudara nggak ada, saudara udah putus, karena dia serakah. Ini kita bicara contoh dulu, biar nanti kita paham. Nabi SAW sampai mengatakan qati'ur rahim mal'un, orang yang memutuskan persaudaraan dilaknat sama Allah. Sampai Nabi mengatakan apa? Walau mata wasatul Ka'bah,
Walaupun nih orang meninggal di tempat yang paling afdol, yaitu di pusaran Ka'bah. Dia mati di dalam Ka'bah, tapi dia memutuskan silaturahim, termasuk orang yang dibenci oleh Allah. Satu. Yang kedua, apa yang kedua? Mengambil harta batil. Itu harta bukan milik dia ambil. Berarti batil apa enggak? Batil. Allah sudah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Enggak boleh kita makan harta batil. Dan termasuk harta batil itu harta warisan yang bukan hak kita. Akhirnya kita ambil juga dengan keserakahan, naudzubillah. Ini makan harta batil. Bayangkan coba. Bayangkan Nabi SAW mengatakan luqmatun minal haram. Satu suap dari perkara haram, kalau tidak taubat kepada Allah, cukup untuk merasakan siksanya api neraka. Itu satu suap. Bagaimana kalau satu petak sawah? Bagaimana kalau satu unit kontrak? Ini ngaji kalau ada air suka lama ini ngaji. Syukran Ustaz. Ini gaya-gayanya orang kita nih, kalau ngaji ada air terus. Suka lama kalau ada air. Cuman emang kalau di sini airnya bening-bening ya. Oh, masya Allah. Kalau di sono airnya beda, ada warnanya. Sudah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, punten dulu nih. Kita balik lagi. Yang ketiga apa kesalahan dia? Menyakiti kedua orang tuanya yang sudah meninggal, karena harusnya dibagikan benar, dia tidak benar. Nih punten para jamaah, mohon maaf. Kenapa sampai dikatakan demikian? Kok sampai berantem? Sampai ada kalimat warisan ini memang panas warisan ini. Kenapa? Karena dia tidak mengambil hudallahi wal huda. Hidayah Allah yang benar itu tidak dikaji. Orang itu kalau pakai hidayah Allah, kita contoh deh, harta warisan itu bukan harta panas. Harta warisan itu harta berkah. Bayangin, Anda tidak punya apa-apa, ada orang yang Anda cintai meninggal dunia, tiba-tiba dia meninggalkan kenangan yang indah untuk kita. Kalau sifatnya uang-uangnya ada, tanahnya ada, rumahnya ada. Dari mana? Dari sebab tidak mengkaji. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW hadir, ada orang yang meninggal, tetangga meninggal, itu yang pertama Nabi lakukan apa? Tahu yang pertama Nabi lakukan? Mematikan lampu-lampu ketika malam hari. Matiin lampu, dimatiin. Ya Rasulullah, kenapa dimatiin? Kata Rasul, karena ketika orang ini sebelum meninggal, itu minyaknya punya dia. Tapi orang ini meninggal, itu minyaknya jadi peninggalan mayit. Ada hukumnya, dimatiin. Dan terus ya Rasulullah, kami gelap dong kalau begitu. Apakah kalian tidak punya tetangga? Maka tetangga bawalah lampu, dibawa lampu tetangga. Makanya orang kenapa salah dalam melakukan atau menghukumi tentang warisan, karena dia dari awal sudah salah. Pikiran dia itu kalau ada orang mati, ya warisan sudah jatuh hartanya. Sementara yang Allah susunkan, Allah tetapkan warisan itu kelima. Di sini warisan keberapa? Satu. Warisan itu kelima. Kenapa? Karena pada saat orang meninggal, saya kasih contoh, ya nanti nyambung ke inti masalah kita. Saya kasih contoh. Saat ada orang meninggal, anggap saya yang meninggal. Saya meninggal. Maka ketika saya meninggal, itu pertama apa yang ada dalam kehidupan saya yang sifatnya harta, itu diperjelas dulu mana harta milik saya, mana harta milik istri saya. Karena beda, harta istri bukan harta saya. Bisa jadi istri punya tanah dari bapaknya, punya rumah dari bapaknya, jangan dihitung, itu punya dia. Setelah jelas mana harta saya, mana harta istri saya, mana harta bersamaan antara saya dengan dia, dan dibagikan itu hak
punya istri, ini punya saya yang saat ini meninggal, maka ketika harta milik saya yang jelas ini, baru ini harta dipakai untuk 5 perkara. Pertama, dainullah, bayar hutang sama Allah. Coba lihat tuh, Ustaz Mahdi punya hutang nggak sama Allah? Maksudnya apa hutang sama Allah? Selama hidupnya dia mampu apa enggak untuk pergi haji namun tidak pergi? Oh iya mampu. Dulu dia sempat jadi orang kaya, sempat tuh Ustaz Mahdi mampu tapi tidak haji-haji. Berarti dia punya hutang sama Allah. Punya hutang nggak sama Allah? Yang lain, oh iya dulu Ustaz Mahdi wajib zakat karena dia ngewarung jadi bos tapi nggak zakat-zakat. Berarti punya hutang sama Allah di zakat. Diambil tuh dari peninggalan saya, bukan punya istri saja, dari peninggalan saya diambil. Bayar hutang ke Allah, cari orang badalin haji atau keluarin zakat apabila ada. Beres yang kedua ini selesai, baru naik yang pertama, baru naik ke yang kedua. Apa yang kedua? Mu'anut tajhiz. Jim Zai, mu'anut tajhiz, biaya ngurus mayit apabila perlu biaya. Yang dimaksud biaya ngurus mayit yang mana? Satu, mandikan. Apabila memandikan itu perlu dibayar yang mandiin, bayar. Pakai duit peninggalan saya, karena saya meninggal, pakai duit saya. Mandiin. Yang kedua, ngafanin. Ngapain pakai biaya kan? Pakai beli kain kafan, beli ini, beli itu. Kecuali kalau memang ada kain kafan, mohon maaf, gratisan bisa, atau yang sifatnya paguyuban kebersamaan, misal, itu lain lagi cerita. Kita bicara kalau butuh biaya kain kafan. Nyolatin mayit pakai biaya nggak? Anda mau jawab apa? Saya yang jawab. Nyolatin mayit pakai biaya nggak? Mau sholat pakai biaya. Sholat pakai biaya. Anda kalau sholat pakai biaya, barusan subuh berapa biayanya? Coba sini, duitnya. Sholat lain nggak pakai biaya. Berarti nggak dikeluarin dari situ. Ini garis bawah gitu. Ustaz, tapi kok di kampung saya ada nyolatin mayit itu suka bagi duit, misalnya pas nyolatin mayit, itu berarti jelek. Berhenti dulu. Kita bedakan mana pembahasan tentang harta yang ditinggalkan mayit dengan pembahasan harta yang dibagikan ketika nyolatin mayit. Misal, kalau bapak-bapak menyaksikan, itu yang tadi ditanyakan, Ustaz kok di kampung saya ada nyolatin mayit dibagi duit? Boleh, boleh. Sedekah kapan ini boleh. Tapi catatannya awas, jangan pakai harta peninggalan si mayit. Kalau dipakai haram, karena itu bukan haknya untuk itu. Terus itu yang dibagi duit siapa? Ya Anda dong, anak-anaknya, keluarganya. Kenapa demikian? Perhatikan. Karena Nabi dalam hadis mengatakan, kata Nabi, irhamu mautakum bis-shadaqah. Kasihi dan sayangi orang yang telah meninggal di antara kalian dengan bersedekah. Anda punya kasih sayang nggak sama orang tua Anda yang meninggal? Saya sayang sama dia. Kata Nabi, kalau kamu sayang sedekah, karena nanti pahalanya sampai kepada dia. Iya sedekah. Perintah sedekah kepada siapa? Yang hidup atau mati? Yang hidup. Berarti harta siapa? Ya, harta yang hidup gitu. Kok nyuruh sedekahnya ke saya sedekah pakai harta orang lain. Ada dompet nganggur, sedekah balikin, nggak boleh. Jadi saya garis bawahi dulu, karena mungkin di antara bapak-bapak ada yang melihat itu. Misalnya ada Ustaz, saya melihat Ustaz itu dibagi-bagi. Oh iya silahkan. Kalau ada pun silahkan. Kenapa? Karena itu berdasarkan dalil. Tapi sumber yang dibagi dari mana? Itu yang perlu dikaji. Kalau sumbernya dari harta peninggalan si mayit, itu tidak boleh. Kenapa? Karena peninggalan itu tidak ada porsinya untuk dibagi-bagi. Paham apa enggak? Apalagi yang butuh biaya, nguburin.
ngegali mayit ini pakai biaya, boleh tuh ngambil dari situ, ambil tuh duit, terus kasih tuh duit, blok, sudah. Ada lagi biaya yang lain? Nggak ada, karena ngurus mayit itu sampai dikubur. Ngurusin mayit sampai mana? Sampai dikubur, udah beres. Nah setelah itu baru harta selanjutnya para jamaah rahimakumullah, setelah dipakai untuk ngurusin mayit, baru dipakai untuk yang ketiga. Apa? Ad-dain al-muta'allaq bil adami, utang piutang yang kaitan sama manusia. Ketiga tuh almarhum Ustaz Muhyi punya utang nggak sama orang? Oh iya, katanya ada tuh punya utang. Punya utang tuh ke warung 1 juta, punya utang ke material misalnya 3 juta, punya utang ke sana sekian, bayar dari harta peninggalan saya. Kalau rumah dijual, rumahnya bayar. Tanah dijual, tanahnya bayar utang. Nah itu utang buat atas nama saya. Beres yang ketiga, baru masuk ke yang keempat. Apa? Al-wasiyah. Ada nggak wasiat? Bapakmu ada wasiat nggak? Ada. Bapak pernah wasiat. Dan masuk kategori wasiat itu para jamaah. Kita kan kalau berbicara wasiat itu harus yang tertulis. Kalau tertulis wasiat, saya wasiat bahwa 20 juta untuk pemberian ketika sakit, itu masuknya wasiat. Ada orang lagi sakit parah, ngomong, pokoknya yang 1 petak sawah tuh buat Pak Ustadz aja kasih buat bikin majelis, misal. Yang ini wakafin aja buat masjid jami, misal. Maka ucapan-ucapan seperti itu ketika dia sakit akhirnya meninggal, itu bukan pemberian, jatuhnya wasiat. Wasiat itu nanti kalau ada nih, kalau ada dan memang bagus, kata Nabi dalam hadis sahih, tanda orang matinya baik itu meninggalkan wasiat. Sampai Nabi mengatakan, man mata ala wasiyatin mata ala millatin wa sunnah. Barang siapa orang mati meninggalkan wasiat, itu matinya benar menurut agama dan matinya sesuai dengan sunnah. Makanya kata Nabi, janganlah kalian tidur di malam hari kecuali wasiatnya ada di mana? Di bawah bantal. Udah nyatet wasiat apa belum? Abi udah nyatet wasiat apa belum? Serem banget. Wasiat kayak meninggal. Padahal orang yang nyatet wasiat itu berkahnya dia panjang umur. Catat wasiat. Ada wasiat apa anda? Catat. Walaupun wasiatnya sepele. Ya, dibahas tuh nanti bab wasiat. Wasiat itu ada 2. Ada wasiat harta, ada wasiat tanggung jawab. Wasiat harta disebut namanya wasiat. Wasiat tanggung jawab disebut namanya iso. Dua-duanya sama. Misalnya gini, ada orang meninggal, punya anak satu-satunya misal, istrinya sudah mati duluan, keluarganya ini mohon maaf contoh aja, keluarganya katakanlah jauh daripada agama misalnya, dia sakit parah, takut nih anaknya bergaul dengan keluarganya, wasiatlah dia ke seorang ustadz misalnya, Pak Ustadz sini, saya wasiat, Pak Ustadz kan punya pesantren, ya. Saya wasiat tolong jagain anak saya, biar anak saya di pondok pesantren Pak Ustadz, biar belajar sampai dia dewasa, sampai dia nikah bisa. Itu namanya wasiat tanggung jawab namanya. Seperti Nabi Muhammad ketika wafat kan wasiat. Ada barang ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan, ini punya si fulan, nanti bagiin. Nabi meninggal ada barang tuh titipan-titipan dibagiin. Itu namanya wasiat tanggung jawab, disebut namanya iso. Bukan bahasa Jawa, kalau bahasa Jawa iso ya. Iso ora sampean. Ya. Nah, para jamaah, yang kelima baru bahasnya warisan. Jadi yang kelima orang sekarang ditaruh yang pertama, makanya giliran utang lari-larian, giliran harta deket-deketan. Karena salah dipakai agama. Nah, ketika salah pemakaian menurut agama, maka apa yang akan terjadi jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menyebabkan ribut ini itu sampailah disebut harta panas. Ya, apalagi orang-orang Padang. Orang-orang Padang itu punya kebiasaan di sisi lain tujuannya bagus, ya.
Tapi di sisi lain secara agama itu udah bagus. Artinya mesti diperjelas hukumnya tentang masalah apa? Harta pusaka. Ada istilah di Padang itu harta pusaka tinggi. Pusaka tinggi itu ya walaupun itu sebagian ya. Tapi maksud saya menyoroti bukan harta pusaka itu jelek, bukan, tapi menyoroti dari sisi hukum. Karena akhirnya nanti ke bawahnya sudah di level ketiga di mana anak cucunya sudah banyak, ini mereka nanti ngerebutin itu. Makanya tidak sedikit akhirnya sidang apa yang ngerebutin harta pusaka. Tujuan mereka baik, namun saya hanya menggarisbawahi dari sisi hukum supaya ada kejelasan. Nah ini maksudnya contoh kehidupan kalau tidak didasari ilmu Allah, maka dijalani sekalipun kelihatan benar itu tidak akan pernah berkah. Ya, jelas apa enggak bapak-bapak? Jelas apa enggak? Contoh mumpun dan di sini nggak ada keropaknya. Di sini nggak ada keropak. Situ nggak ada. Ada di sana. Mana? Oh, dulu ada yang ngomong ke saya, Ustaz katanya keropak itu nggak bid'ah. Bid'ah maksudnya ya kan di zaman Nabi nggak ada. Nabi nggak pernah buat keropak. Sampai sekarang masjid-masjid di Mekah Madinah di Arab nggak ada keropak. Sampai sekarang nggak bid'ah. Saya bilang bid'ah di mana orang sedekah caranya pakai keropak. Itu mah cara, metode tetap baik. Cuma yang mau saya hukumi dulu begini, itu keropak. Dimasukin uang. Status uangnya untuk apa? Apakah statusnya untuk bangunan? Apakah statusnya untuk kemaslahatan? Termasuk dalam maslahat itu operasional. Masuknya untuk apa? Kenapa? Karena harta yang masuk ke masjid itu sesuai dengan ucapan yang memberi. Kalau dia ngomong untuk pembangunan ya Pak Ustaz, maka ucapan orang yang memberi itu seperti nas Al-Quran, seperti tidak boleh dirubah. Pakai duit untuk bangunan. Jangan dipakai punten untuk ngasih bulanan kepada muadzin misalnya, kepada imam misalnya, kepada pembersih misalnya, merpot atau apa, tidak boleh. Dia bilang untuk masjid, untuk pembangunan. Kalau dia bilang apa? Ini buat keperluan masjid aja. Berarti keperluan masjid masuk di dalamnya bangunan, masuk di dalamnya operasional, masuk di dalamnya bayar listrik, masuk di dalamnya ngurusin apa, semua yang kemaslahatan masjid, termasuk muadzin, termasuk imam, termasuk yang bersih-bersih. Nah sekarang yang masuk keropak ada yang ngomong nggak buat apa? Apa bapak-bapak ketinggalan langsung keropak? Punya saya buat pembangunan ya. Ada yang begitu? Enggak ada yang udah masukin aja. Nah masuk hukumnya kemana? Ke pembangunan atau kemaslahatan? Nah ini perlu dibahas maksudnya. Kenapa? Agar pelaksanaan betul-betul sesuai syariat, akhirnya lahirlah keberkahan. Itu. Nanti ujung-ujungnya kan ada sebagian kayak beli apa, rapat, pakai uang keropak, nggak boleh. Itu kemaslahatan yang apabila tidak ada maslahat itu, maka masjid akan kekurangan dari sisi kemakmurannya. Nah ini pakai. Kalau tidak ngomong bagaimana? Oh ini orang nggak ada yang ngomong sama sekali. Untuk apa? Maka uang keropak itu ulama telah sepakat dipakai untuk kemaslahatan masjid, bukan pembangunan. Jadi boleh tuh uang keropak pakai punten yang bayar listrik misalnya, kasih bulanan buat imam supaya imam istiqamah. Ya. Cuman bapak-bapak jangan kaget, di Arab kenapa tidak ada keropak? Karena orang Arab itu bisa dikatakan yang mau ngasih ke masjid itu jarang seperti kita. 2.000, 5.000, 10.000 jarang. Mereka ngasihnya satu petak sawah, satu toko gitu. Sehingga ada istilah hukum namanya wakaf manfaat. Jadi wakaf manfaat itu barangnya diwakafkan, tapi difokuskan manfaatnya untuk misalnya, Pak Ustaz, saya punya tanah satu petak tuh.
Ditanamin mangga, ditanamin ini itu. Saya wakafin manfaatnya untuk yang adzan di masjid raya. Berarti siapapun yang adzan di masjid raya ini bukan bahasa digaji, punten, dia mendapatkan pemasukan setiap harinya dari mana? Dari tanah itu. Kenapa? Karena dia akan fokus ngurusi adzan. Zuhur dia harus ada, asar harus tepat waktu, maghrib harus ada, isya, subuh. Sementara mungkin untuk kerjaan di luar dia tidak ada. Makanya syariat mengatur seperti itu. Akhirnya orang yang mewakafkan sekali ngasih pahalanya seumur hidup. Makanya masjid-masjid di Arab itu sampai ada gratisan makan, sampai ini, sampai itu, bukan dari patungan begitu, tapi dari wakaf-wakaf produktif yang hasilnya dipakai untuk itu. Apakah ini jelek? Enggak, ini sangat bagus. Sangat bagus. Sangat. Bahkan yang lebih bagus lagi apa coba? Bikin bapak-bapak gerakan subuh sedekah. Jadi bapak-bapak setiap hari subuh tuh bawa 2.000 aja. Masukin ke masjid setiap subuh 2.000. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan sedekah paling afdal itu adalah sedekah yang kamu keluarkan di subuh setiap hari. Dan itu sulit kalau kita 2.000 nyari puntennya orang yang membutuhkan, maka masjid sasaran utama. Taruh di situ gerakan subuh, gerakan 1.000 setiap subuh misalnya. Taruh di depan. Jadi setiap yang subuh masuk 2.000. Jangan 10.000, jangan istiqomah 2.000 sudah. Jangan coba-coba masukin 50.000, jangan. Kenapa? Nanti setan ngerayunya gampang. Itu kan gerakan 2.000 setiap subuh. Kamu kan udah 50. Tapi kalau 50 dibagi 2.000 berapa hari? Ya 25 hari. Berarti kamu 25 hari nggak usah ngisi. Kan udah pas itu. Itu 25 hari, hari kedua nggak ngisi, hari ketiga hitungannya itu. Itu sampai 15 tahun nggak ngisi-ngisi lagi gimana? Itu setan tuh hebat. Dan kenapa? Dan supaya ada istiqamah. Ya, jelas apa nggak kira-kira Bapak? Yang kita bahas, yang kita singgung sedikit. Ini saya gambarkan ini sedikit, menunjukkan pentingnya kita belajar ilmu. Makanya bapak-bapak punten, perhatikan. Hukum syariat itu kalau kita kembalikan ke atas itu hanya ada dua. Ada namanya ilmu usul, atau dalam bahasa lain ilmu tauhid, atau dalam bahasa lain ilmu ma'rifat. Ini yang pertama. Makanya dikatakan oleh ulama, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqali. Yang pertama wajib dan fardu ain kepada manusia adalah ma'rifat kepada Allah dengan keyakinan yang tidak ada keraguan sama sekali. Dikajilah di situ namanya ilmu tauhid atau ilmu usul atau ilmu ma'rifat. Sudah belum kita ngaji bab itu? Itu mesti dikaji itu. Bagaimana mengenal tentang Allah, malaikat, yaumil qiyamah. Bagaimana pemikiran-pemikiran Mu'tazilah di zaman dahulu. Sekarang bapak-bapak punten Pak. Manusia kalau bergerak tanpa izin Allah bisa bergerak apa enggak? Enggak. Tak bisa. Kita bergerak semuanya dengan apa? Izin Allah, dengan kudrat iradah Allah. Ini cara ngomong begini berbahaya bagi orang-orang tertentu. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah, mereka mabuk, mereka zina, apa jawabnya? Saya manusia lemah, nggak bisa apa-apa. Jadi semua yang saya lakukan kehendak Allah. Sedangkan takdir itu baik dan buruk dari siapa? Baik dan buruk dari siapa? Berarti buruk pun dari siapa? Berarti orang maksiat dari siapa? Mau begitu? Nah itu contoh. Kalau kita tidak mempelajarinya, repot bapak-bapak. Repot kalau kita nggak mempelajarinya. Bagaimana memahami takdir? Ada istilah baik dan buruk dari Allah. Takdir Allah. Apakah orang bermaksiat sudah menjadi takdir Allah? Ini zina, dosa ente. Oh gimana lagi Ustaz? Takdir Allah. Saya cuma makhluk, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah,
Kalau begitu apa? Tampar sudah. Loh, Pak Ustaz tampar saya? Saya kan manusia, baik dan buruk dari Allah. Ya saya tampar juga dari Allah. Kamu jangan balas, ini dari Allah. Apakah seperti itu? Tidak. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Hadainahu as-sabil. Ada dua hidayahnya. Ada syakur, ada kafur. Mau syukur apa mau kufur? Mau taat apa mau maksiat? Mau halal apa mau haram? Sudah Allah bentangkan dua. Dua-duanya dari Allah. Ini Pak, saya kasih contoh ini. Abi namanya siapa? Hasan. Iya. Hasan. Pak Hasan. Pak Haji Hasan. Oh. Pak Hasan, Pak Haji Hasan sama aja. Jangan kayak orang Sunda. Kalau orang Sunda pergi haji, wajib disebut haji. Itu kan wajib. Iya. Sampai ada orang pergi haji itu, ada orang pergi haji. Kalau dipanggil Pak Hasan, bukan oleh. Pak Haji Hasan, gitu dong. Ada apa? Anu capek-capek ke Mekah, wah itu dipertanyakan itu. Tapi ada fatwa ngaco nih. Ya, tapi ini fatwa ngaco ini. Apa? Kalau orang berdoa untuk orang yang sudah meninggal, sudah haji orang tersebut, tidak disebutin hajinya, maka doanya tidak sampai kepada orang yang meninggal. Ya Allah, semoga Pak Hasan diampuni dosa. Pak Hasan yang mana? Pak Haji Hasan. Sebutin Pak Haji. Kalau ngomong Pak Hasan, tidak sebut hajinya, nggak sampai doanya. Oh, berlebihan. Sudah biarlah itu. Itu urusan Haji Muhyiddin. Abi datang ke rumah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, gimana? Airnya Pak Hasan saya kasih subuhan, saya kasih minum. Pak Hasan ini air deh. Ayo silakan diminum Pak Hasan. Silakan Pak Hasan diminum. Punten Pak Hasan, ini air susu murni, sehat, menyegarkan, ini dan itu. Pak Hasan tolong minum yang ini. Minum yang ini Pak Hasan, biar Pak Hasan sehat, biar Pak Hasan kuat, biar Pak Hasan bla 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 bla. Kalau yang botol hijau ini tolong Pak Hasan jangan minum ya. Jangan. Ini air racun ini Pak Hasan nih, racun, bahaya ini, begini. Kalau Pak Hasan minum, bawa. Saya bilang jangan yang ini, minum yang ini, jangan yang ini, minum yang ini. Saya ngomong terus. Punten, kalau Pak Hasan minum racun, diminum juga. Sudah saya bilang jangan, diminum juga. Saya salah apa? Masa diwakilin terus ke saya? Dari tadi saya tanya ini ngewakilin mulu. Salah Ustaz. Pak Hasan punya hak nggak nyalahin saya? Salahin. Pak Hasan udah kasih tahu. Menyuguhin. Saya bilang jangan. Kita menyuguhin. Saya ngeliatin. Ngeliatin. Ada. Pak Hasan ini jangan diminum, ini racun ini. Bahkan saya pisahin, nggak saya gabungin. Jangan Pak Hasan ini jangan diminum, racun nih Pak Hasan ini racun bisa berbahaya. Pak Hasan minum susu segar, sehat, nikmat, kenyang. Pak Hasan mesti bersyukur nggak sama saya? Mesti bersyukur sama saya. Ini perumpamaan kecil. Susu dan racun ini dari saya. Baik dan buruk itu dari saya. Ini baik, ini buruk dari saya. Semuanya dari saya. Cuman saya kan udah ngomong, Pak Hasan minum yang ini susu segar, sehat, bla 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 bla. Ini jangan, racun, bahaya, begini. Allah udah bilang, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Allah ngasih tahu enggak? Ngasih tahu. Berarti baik dan buruk dari siapa? Dari Allah. Tapi kan Anda diberikan akal, diberikan kehidupan, diberikan mata, linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo. Ketika Pak Hasan milih racun, yang salah siapa? Hasan. Pak Hasan yang salah. Itu bisa di belakang Pak Hasan, sampai pakai nafsu ngomongnya. Pak Hasan yang salah. Udah pakai dipilih. Saya udah bilang ribuan kali jangan. Bahkan saya ini sudah catat di sini jangan diminum yang ini. Udah saya catat.
Pak Hasan minum susu, nggak minum racun. Alhamdulillah, mesti berterima kasih sama saya. Mesti. Pilihannya benar apa enggak? Benar, ngambilnya benar. Ini sama, bapak-bapak, punten. Allah itu ketika menciptakan surga dan neraka, maka Allah pun menciptakan ada halal, ada haram. Semua perkara itu ada halal, ada haram. Semua perempuan ada yang halal, ada yang apa? Yang haram. Yang haram bukan mahram kita, nggak boleh nyentuh-nyentuh, nggak boleh jabatan tangan, bukan mahram kita. Tapi istri kita, putri kita, mahram nggak? Mahram, kita pegang halal karena mahram kita. Bahkan istri kita halal lebih dari pegang, istilahnya. Cari apa lagi? Makanan, ada yang halal, ada yang haram. Baik halal dari zatnya seperti nasi, ikan, atau haram dari zatnya seperti daging babi, daging anjing, atau haram bukan karena zat tapi karena caranya seperti nasi hasil nyolong. Nasinya secara zat halal tapi caranya, intinya Allah turunkan ada yang halal, ada yang haram. Termasuk, mohon maaf, termasuk alat musik. Alat musik itu ada yang halal, ada yang haram. Tidak semuanya haram. Nah, ini contoh-contoh seperti ini, bapak-bapak, kita mesti memahami. Dan ini dipelajari masalah takdir, qada dan qadar di dalam ilmu usul, ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Udah langka sekarang ngaji begitu, karena kalau buka kitab tentang itu, yang ngaji sumpah. Benar. Bahas lagi, ya Allah, bahas lagi. Padahal itu ilmu yang pertama. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang kedua ada namanya istilah ilmu furu', ilmu cabang. Jadi ada ilmu cabang dari situ. Jadi setelah orang beriman ada kewajiban, ada juga ilmunya. Disebut dalam istilah kita, disebut namanya ilmu fiqih atau ilmu syariah. Nah, ilmu syariah itu terbagi empat. Dibagi oleh Allah, ilmu syariat itu terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, namanya syariah ubudiyah, ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah. Kenapa dipertamakan? Karena tujuan Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya nomor 1, mulai ibadah dari mana dibahasnya? Dari ngurusin air. Ada istilah air musta'mal, air mutanajjis, air mutaghayyir. Ini bapak-bapak ilmu fardu ain loh. Perempuan kalau dia sedang, mohon maaf, meninggal suaminya, dia tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia keluar untuk mempelajari ilmu fardu ain, sementara tidak ada yang mengajarkan dia, boleh keluar sekedar untuk belajar fardu ain. Tapi belajar yang fardu kifayah, apalagi yang sunnah, itu tidak boleh. Perempuan keluar ketika dia meninggal suaminya. Tapi yang belajar fardu ain itu wajib, harus keluar sudah. Walaupun istri tidak diizinkan suaminya untuk belajar fardu ain, tetap dia boleh keluar. Termasuk belajar fardu ain seperti apa? Itu urusin air, wudu. Ini bapak-bapak, punten. Ini air. Boleh nggak dipakai istinja? Dipakai istinja boleh nggak? Di sini ngomongnya istinja apa cebok? Kami sih takut nggak nyambung. Kebiasaannya apa? Ngomongin istinja apa cebok? Apa obeh? Obeh di sini? Obeh. Masya Allah. Sudah nggak apa-apa. Itu bahasa terkenal sih. Cebok, punten. Orang kencing, kita kasih contoh kecil loh. Orang kencing, cebok pakai air ini boleh nggak? Sah apa enggak? Sah. Kenapa sah? Airnya suci dan baik. Ustaz, ambil teh, masukin teh. Saya angkat ini teh. Terus boleh nggak dipakai cebok? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Sudah tercampur. Sudah tercampur dengan apa? Dengan teh. Teh itu suci apa najis?
Teh suci apa najis? Suci. Kenapa tidak boleh dipakai? Berwarna. Suci tidak mensucikan. Hah? Suci tidak. Suci tidak? Kenapa suci tidak mensucikan? Sudah berwarna. Berubah warna. Sudah berwarna. Ambil air sawah sama air sumur, padukan. Yang sumur bening, yang sawah keruh. Berwarna nggak ini? Berwarna, keruh. Boleh dipakai nggak ini? Boleh. Tapi kok ini? Maksudnya apa? Betul yang Anda hukumi air ini sudah tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena dia sudah bukan air suci mensucikan. Ya, tapi kenapa? Kok sampai nggak boleh? Karena huwa at-taghayyur, berubahnya ini yaslubu itlaq ismil ma, karena sudah menghilangkan dengan nama air yang sebenarnya. Sekarang sudah berubah, bukan air tapi apa? Itu mau minum air, mau minum teh. Air yang begini, tapi kalau teh sudah ada warnanya. Mau teh apa kopi? Sudah hilang. Nah, ini istilah dalam syariat, air seperti ini disebut namanya air mutaghayyir. Air yang berubah dengan perkara yang suci. Kenapa? Karena kalau air berubah dengan perkara najis disebut namanya mutanajjis. Ini perkara penting dibahas, disebut namanya seperempat ibadah. Dibahas dari mulai bab thaharah, salat, zakat, haji, puasa, dan apa yang berkaitan dengan masalah itu. Itu namanya seperempat ibadah. Naik setelah itu seperempat kedua, namanya muamalah. Saat manusia sudah menjalankan ibadah, saat manusia sudah betul-betul kepada Allah dia ibadah, manusia punya perut, manusia punya keinginan, ingin barang milik orang lain jadi milik dia. Allah syariatkanlah namanya muamalah. Agar apa? Agar yang masuk ke perutnya, ke kantongnya, miliknya semuanya betul-betul sesuai aturan dan halal. Makanya Allah mulai itu membuat namanya kitabul buyu'. Bab muamalah kaitannya apa? Jual beli. Nanti jual beli yang berkaitan dengan ini diantaranya apa? Ada riba, ada khiyar, ada uhud. Di sini dibahas. Setelah itu bahas tentang masalah rohan, gadaian, bahas tentang hibah, bahas tentang waqaf, bahas tentang syuf'ah, bahkan dibahas tentang ihya'ul mawad. Boleh enggak tuh trotoar jalan dipakai dada? Itu dibahas dalam fikih. Dibahas itu boleh enggak? Boleh. Kalau yang punyanya ngizinin. Siapa yang punya? Pemerintah. Kalau nggak ngizinin nggak boleh. Berarti dagang di trotoar yang tidak diizinkan haram. Karena tidak diizinkan, nggak boleh sama pemerintah. Itu maksudnya dibahas di dalam bab ihya'ul mawad. Ini bapak-bapak, Pak, cepetan ini jalan nih. Handphone saya jalan raya. Pak Hasan lagi karena paling di depan. Pak Hasan muter, contohnya lagi pas bagus nih. Pak Hasan jadi orang kaya ceritanya. Di sini Pak Hasan punya rumah. Di seberang jalan Pak Hasan punya rumah. Berdiri di rumah. Pak Hasan boleh nggak ngecor dari rumah ini ke rumah ini? Dicor. Ini punya di atas nih. Jalannya jalan apa ini? Umum, jalan raya itu los. Boleh nggak ngecor di atas? Boleh Pak Hasan. Boleh ngecor. Dicor tuh atasnya. Syaratnya satu, bukan milik Pak Hasan. Dua, itu jatuhnya umum. Kalau orang mau tinggal di situ, mau duduk di situ, mau ngopi di situ, jangan dilarang. Yang keempat, jangan mengganggu yang lewat. Karena hukum seperti ini dibahas dalam Ihya'ul Mawad. Jangankan ini, kenteng Anda ke jalan raya boleh, dengan catatan orang yang lewat tidak terganggu. Makanya kalau ada mobil molen lewat jalan raya, kabel sampai putus sama molen, itu yang punya molen nggak wajib tanggung jawab. Nggak wajib. Yang salah siapa? Yang masang kabel terlalu bawah. Karena boleh orang memanfaatkan atas jalan raya itu dengan catatan tidak mengganggu kepada setiap yang lewat di jalan tersebut. Kemarin kejadian tuh kan di Megamendung, molen lewat berjatuhan sampai tiang listrik. Karena ini kabelnya kena
Rame wajib ganti, saya bilang wajib ganti di mana? PLN-nya salah, nerapin kabel di bawah begitu. Tinggian dikit kan itu jalan umum. Ukur setiap yang lewat ke situ paling tinggi berapa? 5 meter. Berarti kabel Anda harus di 6 meter. Jadi aman gitu. Itu maksudnya contoh hal itu dibahas di dalam hukum muamalah. Setelah muamalah beres, Anda makan dan minum dengan cara yang halal, beres tuh. Anda makan minum beres, halal. Manusia itu kalau sudah kenyang syahwatnya naik. Kalau syahwatnya naik mesti disaluri. Kalau diantepin begitu bisa nyalur nabrak ke sana ke sini. Akhirnya diaturlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang ketiga namanya munakahah. Bab pernikahan. Diatur tuh bab pernikahan. Saya kalau ada yang bujang-bujang yang duda-duda cepetan nikah. Jangan sampai apa mesti baca Fatihah khusus ini? Ya, bahasan lagi apa nih? Ya, diatur tuh pernikahan. Nih Pak, kalau memahami hukum kalau tidak bisa pakai dalil, pakai perlawanan. Begini, punten. Zina hukumnya haram apa enggak? Dosanya besar apa enggak? Dosanya zina naudzubillah. Sekarang melawannya zina apa? Nikah. Berarti ketika bapak-bapak, ibu-ibu menjalankan nikah bukan menjalankan sifat, berarti pahalanya sangat. Ketika zina dosanya sangat besar, berarti nikah pahalanya sangat. Nih, tapi saya kasih contoh. Ada hadis, tapi doib secara kajian hadisnya. Tapi tidak doib banget. Artinya tingkatan doibnya masih boleh diamalkan. Apa? Orang, Pak, dengerin ini penting. Orang yang mandi junub dari nikah, ada sama istrinya, maka Allah akan menciptakan dari tetesan air yang dipakai mandi junub seekor burung dari satu tetes. Burung ini terbang ke arasy, meminta ampun kepada Allah untuk orang yang junub tersebut. Sampai kapan? Sampai kiamat terjadi. Karena ketika sebaliknya ada orang yang zina, maka semua tetumbuhan melaknat dia. Maka ketika dia berbuat zina, maka semuanya merahmatinya. Artinya meminta ampun kepada Allah. 1 kali mandi junub. Ini untuk contoh aja. Berapa tetes kira-kira? 1000 tetes berarti 1000 burung Allah ciptakan. Ini contoh aja. Makanya nikah itu sangat penting. Kenapa nikah sangat penting? Ngatur syahwat. Saking pentingnya nikah, Allah syariatkan, Allah ajarkan 1/3 syariat membahas pernikahan. Punten, nikah itu bukan nikmatnya saja, ujiannya. Di antaranya apa? Contoh kemarin ada yang ngomong begini ke saya, walaupun udah lama. Ustaz, saya nyesel. Loh, kenapa kamu nyesel? Saya berantem sama istri begini. Pokoknya berantemnya parah, walaupun tidak fisik ya. Akhirnya saya ngomong begini, Pak Ustaz. Ngomong apa? Saking marahnya saya ke istri saya ngomong begini. Bahasanya mohon maaf agak kasar ya. Lu katanya, gua tidak akan tidur lagi sama lu seumur hidup. Kalau gua tidur sama lu, gua murtad. Coba ya. Ini kebiasaan laki-laki, sok-sokan penguasa. Dia pikir laki-laki penguasa, bukan. Laki-laki itu pengusaha, bukan penguasa. Usaha yang benar setor sama bos di rumah. Aturannya begitu. Kalau belum bisa begitu minta maaf, bukan jadi penguasa, sok-sokan begitu. Nah, bapak-bapak punten, dibahas tuh sampai masalah nikah. Coba yang contoh barusan sampai ngomong begitu, dibahas di mana? Di bab nikah. Karena nikah itu ibadah dan setiap ibadah memiliki ujian. Istri bagaimana diuji, suami begitu. Dan ujian paling besar terhadap istri memang satu, suaminya nikah lagi. Ujian paling besar. Nah, nerimanya gimana? Nolaknya gimana? Mesti sesuai syariat. Biar apa?
biar setujunya dan tidaknya sesuai dengan syariat dan jadi pahala nantinya. Bukan tertekan, terpaksa, bukan. Nah itu dibahas yang ketiga, namanya hukum munakahah, hukum pernikahan. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawari perempuan oleh Nawas bin Sim'an. Kata Nawas bin Sim'an, "Ya Rasulullah, kami punya seorang perempuan solehah. Apakah engkau ingin menikahinya?" Kata Rasulullah, "Apabila aku melihatnya dan ingin dan dia pun ingin, kita menikah." Singkat ceritanya menikah. Setelah menikah, ini perempuan di depan Nabi ngomong begini, "A'udzu billahi minka." Jadi Nabi disekelaskan dengan setan. A'udzu billahi minka. Kalau kita kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan. Ini enggak, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepadamu ya Allah dari engkau. Dari engkau Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong begini, "Ilhaqi bi ahliki." Kamu pulang aja ke keluargamu sudah. Dipanggil Sim'an, disuruh nganterin perempuannya ke keluarganya. Ngomong, pulang aja ke keluargamu. Akhirnya laki-laki kadang-kadang ketika panas sedikit, udah pulang aja ke rumah keluargamu. Jatuh talak apa enggak? Itu maksudnya apa? Itu dibahas di dalam hukum munakahah, pernikahan. Nah, ketika orang sudah ibadah, ini masih ini aja. Orang sudah ibadah, udah kenyang perutnya, syahwatnya sudah tersalurkan dengan benar melalui syariat pernikahan, maka manusia itu kadang-kadang berbuat salah sengaja ataupun tidak. Dibuatlah oleh Allah hukum pidana. Hukum pidana. Hukum pidana bagaimana? Ada hukum pidana karena kejahatan kezaliman, ada hukum sanksi karena ketidaksengajaan. Bapak-bapak punya pohon mangga, mau naik susah, ngambil batu, dilempar di mangga, terus mangganya jatuh, kena, batunya kena kepala orang, darah. Dosa apa enggak? Enggak. Anda enggak sengaja, tapi wajib ngebiayainya. Wajib. Itu diatur dalam hukum pidana, hukum sanksi, hukum had. Itu diatur sama Allah. Nah, hebatnya di Indonesia, kalau ada orang bilang Indonesia pakai hukum togut, saya nggak setuju. Ini teman-teman kita orang Salafi, mohon maaf, Salafi yang ekstrim, mereka bilang apa? Hukum togut Indonesia, saya nggak setuju. Sampai mereka katakan lebih baik berantem berdarah-darah daripada harus menegakkan hukum togut. Saya nggak paling setuju. Kenapa? Karena syariat 3 terjadi di Indonesia. Diatur nggak sama pemerintah kita yang 3? Diatur. Ibadah kita diatur nggak? Jadi difasilitasi, bangun masjid, mau sholat, mau boleh. Muamalah kita diatur nggak? Diatur. Pernikahan kita diatur nggak? Diatur. Memang yang belum yang keempat, apa? Hukum pidana. Kenapa? Ya karena warisan dari para pemikir dulu yang tidak mengenal Allah masih tetap dipakai, walaupun hasilnya nol. Kalau pemerintah itu semuanya mengkaji dari misalnya satu tentang hukum atau pidana atau sanksi, kalau direnungi betul-betul, hukum Allah ini udah paling cakep. Kenapa? Anggarannya nggak besar. Sekarang kan mohon maaf, penjara itu nambah lagi, berapa triliun anggarannya itu semua penjara. Tapi kalau pakai syariat Allah nggak perlu anggaran. Ada orang nyuri, sini. Udah jelas, udah 100% dia salah. Udah ditarik tangannya, ini tangan kalau ditarik begini tuh, sambungannya jauh, itu tinggal kulit, urat sama daging kecil. Pakai kalter juga cukup. Tinggal dibakar supaya darahnya berhenti. Beres, pulang sudah. Efek jerahnya ada nggak? Orang mikir-mikir 2 miliar hilang tangan, mikir 10 miliar aja hilang tangan, mikir. Bapak-bapak sekarang begini, dikasih dia 2 miliar, potongin tangannya nggak ada yang berani. Efek jerahnya bagus hukum Allah ini, sayangnya tidak dipakai. Bukan masalah orang, ini khilafah ya Allah nggak ngerti. Ini hukum Allah, ibadah kita pakai, muamalah kita pakai.
nikah kita pakai, hukum pidananya belum, dianggapnya ini tidak manusiawi. Padahal bukan tidak manusiawi, ini hukum yang memanusiakan manusia. Hanya mereka berpikir, punten, Pak, Anda orang-orang yang Masya Allah korupsi berhenti nggak? Nah, korupsi nggak berhenti sampai sekarang. Ketua KPK-nya, mohon maaf. Anda kalau bertanya kenapa sampai demikian, jawabannya satu, karena hukuman untuk koruptor itu belum sesuai, belum tepat. Harusnya apa? Koruptor itu secara hukum syariat dipotong tangan kanannya, dipotong kaki kirinya. Tek, tek, sudah beres. Besok lusa ada yang korupsi, saya jamin nggak bakal ada. Mikir, kalau sekarang kan korupsi dihitung-hitung. Ya, oke bapak-bapak, mohon maaf, saya agak kelamaan karena membuka bab supaya bapak-bapak paham bahwa belajar ilmu sangat penting. Jadi saya ajak jalan-jalan dulu biar bapak-bapak dengan siapapun, gurunya siapapun, belajar itu sangat penting. Runtutan, lihat masalahnya, lihat ini itu sangat penting. Ya, wallahu a'lam bishawab bapak-bapak, karena sudah isyraq, mohon maaf, dan mungkin saya juga mau langsung jalan karena ada pengajian di rumah. Namun sebelum saya tutup supaya sesuai dengan rencana, mohon maaf mungkin 2 pertanyaan ada, silakan. Mau bapak apa aja silakan, kita bahas insyaallah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung permasalahannya Ustaz. Masalah warisan Pak Ustaz. Ketika seorang bapak ini punya anak 4, kemudian yang Bapak-bapak, mohon maaf ya, pertanyaan itu ilmu yang sangat penting. Dan Anda ingin paham dan menjadi ilmu, maka sebelum memahami jawaban harus memahami pertanyaan. As-su'al nisful ilm, kata Nabi. Pertanyaan itu separuh ilmu. Kalau ngerti jawaban, pertanyaan yang nggak ngerti belum jadi ilmu, separuh. Mohon diulangi Pak Jati. Ya, izin Pak Ustaz. Ketika seorang bapak ini punya anak 4, laki-lakinya 1, kemudian 3 wanita. Nah, wanita ini biasanya sekolahnya kan tidak terlalu tinggi, di sekolah kan biasa, biayanya biasa. Tapi yang laki-laki ini banyak mengeluarkan uang. Nah, ketika sudah selesai, anak yang laki-laki berhasil, yang 3 tidak berhasil. Nah, ketika bapaknya itu membagi warisan, bolehkah memberikan wasiat supaya yang laki-laki ini pembagiannya jangan terlalu banyak? Pertanyaan. Nah, yang kedua, yang perempuan ini kita bagi rata, kemudian memberikan wasiat, kita berikan warisan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya Pak Jati, mohon maaf, pertanyaan tadi paham kan? Jadi yang 3 adik-adiknya, anggaplah biayanya 10.000 misal, yang kakaknya sampai 1 juta. Kakaknya berhasil, adik-adiknya enggak. Nah, warisan itu boleh enggak yang ini lebih banyak si perempuannya, atau wasiat? Boleh enggak wasiat untuk si anak perempuan agar dia punya lebih banyak? Ini yang jadi permasalahan. Apa permasalahannya? Punten, ketika yang punya harta si bapak itu Pak Jati sudah meninggal dunia, maka hukum Allah sudah tidak bisa dirubah. Hukum Allah nggak bisa dirubah. Laki-laki paling banyak, perempuan sedikit. Nah, solusinya seperti ini apa? Jangan nunggu mati. Ya sekarang beres. Anak perempuan 3 sini, anak laki-laki 1 sini. Kenapa dikumpulkan? Karena supaya tidak ada kecemburuan di antara mereka. Salahnya keputusan orang tua bisa menyebabkan permusuhan antara anak. Kumpulkan. Nah sini, kamu anak laki-laki paling besar, kamu begini, kamu bapak biayai, kamu sudah berhasil, maka kamu wajib mengayomi, membantu daripada adik-adikmu ini. Nah sekarang bapak punya harta, adikmu mau tak kasih sekian-sekian, tapi kamu enggak, karena kamu sudah berhasil. Sadarkan di situ kebersamaan kekeluargaan. Maksudnya Pak Cardi apa? Ketika Pak Cardi menanyakan itu, dan itu dilakukannya setelah meninggal, misalnya nanti pas meninggal mau wasiat, itu tidak bisa. Artinya ketika orang sudah meninggal, maka harta mengikuti aturan syariat. Ketika ada wasiat tadi, maka itu pun mengikuti aturan syariat. Tidak boleh misal lebih banyak perempuan daripada laki-laki atau setara, ikut sesuai syariat.
Tapi caranya bagaimana biar anak perempuan itu dapat? Nah, ini sebelum hidup, sebelum meninggal. Makanya orang dulu kalau meninggal itu mereka aman, nyaman, anaknya semua bersatu. Kenapa? Sebelum meninggal orang tua itu sudah diperjelas semuanya sampai apa yang harus dia sisakan untuk dia hidupnya, dan itu pun diperjelas. Sekarang kan ada nunggu meninggal aja semuanya. Akhirnya pas sudah wafat berebut anak-anaknya. Makanya bapak-bapak, Pak Charlie, mohon maaf, pertanyaan seperti ini tuh tidak bisa dijawab sampai titik akhir dengan jelas. Kenapa? Karena masing-masing individu kejadiannya berbeda-beda. Maka yang terbaik saat itu adalah datangi ulama, minta fatwa secara khusus untuk permasalahan itu, supaya apa? Supaya di antara anak ke depan tidak ada permusuhan. Sekarang banyak orang tua gara-gara salah kaprah apa? Mewariskan permusuhan antara adik dengan kakaknya dan seterusnya. Gara-gara apa? Salahnya keputusan dia di dalam memutuskan harta yang dia miliki untuk anak-anaknya. Kira-kira jelas nggak berjadi? Jadi artinya kalau sudah dia wafat, maka hukum Allah tidak bisa dirubah sesuai hukum itu, kecuali anak laki-lakinya itu diberikan pendidikan dan dia paham, akhirnya dia merelakan semua harta almarhum almarhumah untuk adik-adiknya. Itulah yang tadi. Makanya saya sampaikan dulu bahwa warisan paling terbaik untuk keturunan kita adalah anak-anak yang terdidik. Jadi yang paling terbaik adalah anak-anak yang terdidik. Kira-kira jelas nggak Pak Jati? Tadi satu lagi. Ada Ustaz. Ayo, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas paparan Pak Ustaz tadi, di mana sedikit agak menggelitik menyangkut masalah harta pusaka, di mana menurut istilah harta pada. Perlu sedikit kami luruskan, harta pusaka itu adalah ranah yang ada, yaitu Minangkabau. Sedangkan harta tinggi yang dimaksud adalah harta yang peruntukkan bagi kaum keluarga wanita, disitukan matriarka. Enggak, bentar Pak. Nah, Yang Bapak tanyakan apa? Saya udah paham. masalah harta tinggi tadi Pusaka tinggi, banyak Islam. Nah, Ya, enggak, baik. yang ditanyakannya di titik apanya? Ya, masalah hartanya menurut Pak Ustaz tadi sampaikan, Sesuai dengan saya. pandang Islam terhadap harta tinggi. Pusaka tinggi. Ya, jadi itu sedikit saya sedikit mengomentari, agak menggelitik dari Ustaz. Oke. Boleh saya lanjutkan Pak Ustaz? Nah, jadi yang harta tinggi itu sebetulnya dahulu, Ya, bentar. Terus. boleh, harta tinggi itu adalah hasil olahan dari saudara laki-laki pihak perempuan yang digunakan satu jika ada keluarga perempuan, maklum dulu di ranah Minang kawin cerai, untuk memelihara saudara perempuannya, sehingga harta itu dilakukan untuk saudara perempuan. Bentar dulu Abi. Ya. Sebentar. Yang Abi jelaskan ke saya tentang harta pusaka tinggi, Ya. dari A sampai Z saya ngerti. Nah, itu ya. Itu harta diberikan khusus untuk anak perempuan. Istilah orang Sunda, Ya. ngamodalan. Jadi kesian mereka. Yang Bapak tanyakan di sisi mananya? Karena yang tadi saya singgung adalah harta pusaka tinggi ini sayangnya apa? Status hukumnya. Ketika sudah turun ke bawah, anak perempuannya banyak. Abi gini, Ya. Ibu Teh, ini harta pusaka tinggi, anggap kita pakai nama aja biar. Ya, boleh. Pak Hasan, misal menghasilkanlah di sini dalam kehidupan ini bahasannya harta, diwariskanlah ke anak perempuan. Ya. Itu khusus pusaka tinggi itu anak perempuan, semua anak perempuan. Betul. Nah, itu saya paham Pak, karena saya ngurusin sekarang 2 kasus ini. Ya. Saya ngurusin sekarang terus terang. Ya. Saya ngurusin. Nah, ini dari anak perempuan, Ya. ini di kelas pertama hukumnya jelas dia. Ya. Nah, nanti dia punya anak lagi. Ya. Di kelas kedua sudah sedikit bermasalah. Di kelas ketiga di bawahnya lagi akhirnya lebih bermasalah karena anaknya banyak lagi. Nah, maksud tadi saya menyinggung, saya bilang harta pusaka tinggi ini adalah harta yang diniatkan benar oleh pendahulunya, tapi status setelah sampai di bawah
karena tidak adanya kejelasan dari sisi hukum syariat. Hukum syariat itu gini Pak. Ya. Pak Hasan tadi ngasih ke anak perempuan tuh ngasih apa enggak? Ya. Kalau umpama ngasih berarti jadi milik anak perempuan. Kalau jadi milik boleh dijual enggak? Boleh. Kenyataannya harta pusaka nggak boleh dijual. Iya saya tahu. Harta pusaka nggak boleh dijual. Tapi status hukumnya itu harta milik siapa? Maksud saya supaya mohon maaf tidak ada salah paham. Harta pusaka tinggi tidak perlu kami jelaskan lagi karena saya sudah paham. Dan sekarang pun terus terang Pak, di Sentul saya kamu sebutin namanya. Ini sekarang di Sentul ada orang Padang, itu generasi kelima. Ini sekarang ribut gede karena hartanya lumayan 3.000 meter dulu hutan, sekarang di tengah kota. Harganya udah berapa? Akhirnya masing-masing berebut. Nah maksud saya Pak, supaya tidak bukan salah paham ya insya Allah. Karena saya mengerti maksud Abi menjelaskan tentang pusaka tinggi, makanya saya singgung karena saya paham. Namun saya garis bawahi tadi status hukumnya. Karena ketika harta pusaka itu dimiliki, berarti anak perempuan itu boleh menjual. Ini secara hukum. Kenyataannya tidak boleh. Nah, status harta itu milik tapi tidak boleh dijual. Sedangkan secara agama maksudnya dia harta tidak diwakafkan, dia harta tidak diabadikan untuk milik seseorang, tapi harta itu turun temurun dari generasi pertama ke anak perempuan, ke anak perempuan, ke anak perempuan dengan pikiran apabila anak perempuan ini cerai misalnya dengan suaminya, misalnya, maka dia bisa hidup di situ sampai dia meninggal dunia. Nah, yang saya tadi garis bawahi Abi supaya nanti Abi pertanyaannya di titik mana harta pusaka ini ketika dari Pak Hasan, ke anaknya, ke generasi kelima, makanya disebut pusaka tinggi. Nah, di generasi kelima ini turunannya kan sudah banyak, perempuannya sudah banyak, akhirnya karena status gak jelas kepemilikannya atau status tanah itu wakaf atau tidak dari sisi agamanya, itu yang membahayakan gitu Abi. Nah sekarang yang kami mau tanyakan dari sisi apa? Silakan. Ya sedikit ya Mas di tataran itu. Setelah tertinggi dahulu oleh para pemuda di Minangkabau katakan di Korea Rasul. Setelah dibahas tentang pembicaraan harta adat dan dia itu tidak ada menyangkut masalah dia harta turun temurun sampai garis terakhir keturunannya habis. Jika hartanya lagi tidak memadai sesuai dengan perkembangan jumlah anak mereka para cucu-cucunya yang habislah itu. Dengan catatan tidak berlari daripada hukum temurun yang disebut istana garis sarani garis keturunan. Menurut Jawa yang kalian silsilah barangkali itu sudah sama memahami apa yang Pak Ustaz sampaikan, tapi itu sudah sampai pada titik terakhir, katakan sudah habis bagaimana maka pemilih adalah yang terakhir. Ustaz, sama Ustaz ini pusaka tinggi di Minangkabau itu. Kalau ada tambahan ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namanya pusaka tinggi, sapo tinggi namanya. Bentar supaya jelas. Ini kita menggarisbawahi tentang hukumnya. Karena gini dulu Abi, saya tolong catat dulu. Harta pusaka tinggi itu harta adat maksudnya. Ya, maksudnya adat kebiasaan di suatu daerah. Nah, yang saya garis bawahi lagi itu catatan dari sisi hukum syariat. Silakan lagi. Ini Ustaz. Pusaka tinggi adalah pusaka turun-temurun dari satu suku. Betul. Dari mama turun ke ponakan. Intinya pusaka tinggi itu tidak boleh dijual. Betul. Sebenarnya nggak boleh dijual harta tinggi itu. Harta itu turun-temurun. Kalau mau dijual nggak boleh, tapi kalau digadaikan boleh. Digadaikan dengan alasan ada empat alasan. Mayit kebujuran di Magadang nggak ada duit, boleh dijual, boleh
digadaikan. Digadaikan, oke. Terus kalau anak perempuan belum kawin, nggak ada duit, boleh digadaikan. Jadi ada 4 syarat untuk digadaikan, tapi bukan dijual. Iya. Nah sekarang Jadi harta atau pusaka tinggi itu adalah kalau diuntukkan namanya kepada kaum perempuan, kepada ibu, umpamanya ada anak perempuan, ini bikinlah rumah sini, ini tanah ini, tapi itu hanya sebagai untuk buat rumah gitu. Kalau ada sawah, ini sawah di daerah lah kata mamanya gitu. Jadi intinya tanah itu bukan dijual, cuma digadaikan boleh. Oke, Abi. Para jamaah mohon maaf, saya hasilkan dulu pembahasan tanah pusaka tinggi. Perhatikan, pusaka tinggi itu yang paling paham adalah orang-orang yang punya adat tersebut. Oke, itu ranahnya tidak ada ranah kita sama sekali. Oke, Abi, paham kan maksudnya? Oke. Kenapa saya tadi menyinggung ke masalah tanah pusaka tinggi? Anggaplah tanah. Yang saya garis bawahi lagi sekali lagi, status ke saat ini itu tidak jelas. Contoh, nanti kalau Abi orang Padang nih, punten, nanti saya pertemukan sama orang yang saat ini ada sedang masalah. Masalahnya apa? Ini duduk masalahnya. Tanah pusaka tinggi, Abi. Nah, tolong diperhatikan dulu. Enggak ada ini, diperhatikan kasus yang di Bogor dulu nih, biar nyambung nih maksudnya. Yang di Bogor itu tanah pusaka tinggi ini katakanlah dipegang oleh misalnya Maryam misalnya. Ini misalnya. Bukan, kalau Maryam bukan yang melihara mamanya. Iya, ini masalah perempuan. Bukan, Maryam itu perempuan. Bukan. Pusaka tinggi itu yang melihara mama. Kalau perempuan hanya memanfaatkan saja. Iya, ini mama sekarang. Mama gitu aja, gitu. Ini mama yang megang. Saya pakai bahasa mama aja. Karena contoh Maryam nggak masuk. Kayak laki-laki ya. Mama laki-laki bertinggi ya. Iya. Nah, dituakan ya. Gitu. Nah, sama mama ini yang dituakan, tanahnya digadaikan. Baru, ini kasusnya sekarang. Sama mama ini tanahnya digadaikan. Ini kasusnya. Setelah sama mama ini digadaikan, nggak bisa bayar. Jadi kasusnya nih, mamanya akhirnya meninggal, nggak ada yang bayar. Akhirnya tanah itu hampir mau diambil sama yang menerima gadian. Tinggalin ke saya, Kapi. Ya. Akhirnya apa, Bi? Karena tidak ada yang bisa bayar gadian ini dan mahal gadiannya, dibayarlah oleh keponakan perempuan. Ini kasusnya nih. Dibayarlah oleh keponakan perempuan, dibayar. Berarti tanah ini sekarang milik siapa? Nah, ini maksudnya saya sedang membahas sisi hukumnya. Jadi kalau bicara adatnya saya nggak ikut-ikutan, karena saya bukan orang sana. Cuma yang saat ini saya singgung ke arah sana, tanah adat ini ketika ada kasus-kasus tertentu, akhirnya secara hukum fikihnya tidak jelas. Sekarang coba jawab dulu, kita mikir bareng nih. Ditebus gadian ini oleh ponakan nih. Tanah itu milik siapa? Bisa. Oh, milik ponakan. Ponakan. Nggak bisa. Karena dia bukan beli tanah itu. Dia cuma nebus gadian. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mau balikin duitnya si ponakan ini? Patungan bersama nah, lagi. Itu patungan bersama. Nah itu tuh. Akhirnya patungan anak keturunan ini ternyata nggak bisa juga. Gimana? Nah sekarang si ponakan ini ke saudara yang di Padang menuntut supaya dijual, balikin duit saya. Maksud saya di titik itu bukan saya mau ikut campur ranah adat istiadat orang Minang terkait dengan masalah apa? Karena pusaka tinggi. Makanya misal Abi menjelaskan ke saya, pusaka tinggi begini. Anggaplah penjelasan itu bagi saya itu tidak penting. Karena saya bukan orang sana. Tapi yang saya garis bawahi hukumnya karena terjadi di Bogor saat ini, saya bantu ngurus.
digadaikan sama mama, nggak bisa bayar, keluarga nggak bisa nebus karena tanahnya takut hilang, ditebuslah oleh ponakan nih, ibu-ibu di Sentul. Pas ditebus ratusan juta ini penebusnya karena tanahnya luas. Nah sekarang dia minta ganti, mana duit saya? Anak-anak nggak bisa bayar tuh, nggak bisa ganti, patungan nggak bisa. Akhirnya dia ngomong, jual saja. Ternyata mereka bilang jangan dijual, nggak boleh, ini pusaka tinggi. Ini nuntut mana duit saya, supaya tadinya menyelamatkan agar tanah, mohon maaf, ini urusan pribadinya mereka sebenarnya, tapi agar tanah tidak jatuh kepada orang lain. Nah maksud saya, hukum di situ mesti diperjelas, itu maksudnya. Apakah nanti mau dibagikan, apakah mau diabadikan, mau diapakan, hukumnya harus diperjelas. Paham Abi maksudnya? Oke. Saya bukan mau mempertahankan pemahaman saya tentang tanah adat, benda saya nggak ada urusan. Ya cuma dari sisi hukum yang perlu disampaikan. Oke. Abi tadi satu lagi, mohon maaf apa? Nah silakan. Jadi, kalau ngaji begini jadi mikir semua ini. Yang capek jadi bukan saya doang. Oke, silakan Nabi, mohon maaf. Ustaz, ingin bertanya, tadi Ustaz menyampaikan kalau salah satu yang dibenci Allah ya, mungkin bisa masuk neraka juga, itu adalah memutuskan silaturahmi. Tapi misalnya memutuskan silaturahmi dalam rangka kita tidak ingin tidak pengen terpengaruh oleh dia, karena dia bukan orang baik-baik Ustaz ya. Saya banyak hal yang kejahatan yang dilakukan gitu. Nah itu apakah masuk dalam kategori bahwa kita mencari hubungan silaturahmi atau tidak Ustaz? Oke. Nah satu lagi Ustaz, maaf Ustaz, pertanyaan titipan di bab nikah nih Ustaz. Hati-hati Nabi dapat undangan nih. Oke. Nah tadi kan Ustaz sampaikan pernikahan itu adalah ibadah ya Ustaz, ibadah terlama Ustaz. Nah misalnya orang sudah niat menikah tapi belum diberi jodoh gitu lah sama ayat di atas itu. Apakah niatnya itu sudah masuk dalam kategori ibadah kan? Ini titipan jamin ya. Ini titipan bahasan ini. Baik. Kenapa? Dia sendiri. Jangan berbaik sangka. Baik, bapak-bapak perhatikan. Punten. Kita jawab dulu satu. Insya Allah beres ini udah beres lah. Karena udah agak siang, takut bapak-bapak mau pada olahraga apa. Ya, baik. Beres terasa. Beliau pertanyaan pertama gini, Ustaz, saya nih tadi kan Ustaz cerita mutusin silaturahmi begini. Nah saya ini tidak silaturahmi dengan si fulan Ustaz. Loh kenapa? Karena takut Ustaz, dia punya keburukan, saya takut ke bawah. Makanya saya agak mundur, nggak silaturahmi sama dia. Kenapa? Takut saya terbawa. Nah di sini ada titik Abi perlu dipahami, silaturahmi itu apa sih? Gitu. Artinya silaturahmi itu apa? Apakah bahasa silaturahmi itu duduk bareng sama dia ngobrol dan lain-lain? Enggak. Silaturahmi itu adalah satu kita dengan mereka ketika bertemu ada ucapan. Makanya kata Nabi, haram mukmin dengan mukmin lebih dari 3 hari diam-diaman nggak ngomong. Makanya kalau Agim itu Agim orang sholat itu masya Allah. Beliau selalu katakan apa? Salam, sapa, senyum, santun. Itu bagian daripada silaturahmi. Nah, ketika Abi katakan pengertian silaturahmi umpama harus datang dalam artian ngobrol, itu salah. Pengertian silaturahmi bukan bertemu. Pengertian silaturahmi adalah di hati kita terhadap orang tersebut tidak ada bahasa ibaratnya saya sudah nggak mau ketemu lagi sama dia. Apaan itu? Tetap dia kayak contoh ini Abi. Saya sekarang dengan kakak saya yang di Kerawang, kapan saya ketemu? Mungkin bisa 3 bulan, 4 bulan baru ketemu. Betul Nabi ya? Apakah itu disebut putusin silaturahmi misalnya? Tidak. Padahal berbulan-bulan saya nggak ketemu. Kenapa? Karena jarak yang jauh. Tapi saat ketemu, ya kita keluarga, sapa, senyum dan lain. Maka itu termasuk silaturahmi. Nabi di sini maksudnya
Dengan kejadian tadi tidak perlu kami khawatir terpengaruh oleh dia, karena yang dimaksud silaturahmi dalam hati Abi satu, tanamkan kebersamaan. Artinya ya, kalau bahasa dilebarkan mah, ya Allah ingin silaturahmi sama dia, ingin duduk, ingin apa, tapi takut khawatir dan lain-lain. Ketika ketemu tetap salam, tetap senyum, tetap santun. Jadi artinya ketika seperti itu bukan memutuskan silaturahmi. Tapi yang kedua nih, yang boleh silaturahmi diputuskan itu apabila dengan ahli kabair. Ahli kabair itu gini, ada orang dosanya sudah sangat besar, punten, akidahnya sudah betul-betul di luar Islam. Berbahaya ini. Kalau kafir jelas lebih. Kafir jelas. Ini ada orang-orang nggak jelas, Muslim tapi nggak jelas. Itu memutuskan silaturahmi karena kemaksiatannya dia kepada Allah, kezalimannya dia, itu dikategorikan memutuskan silaturahmi yang boleh. Jadi kalau memang orang tersebut tadi yang Abi takut terpengaruhi dari sisi akidahnya berbahaya, akhirnya Abi seperti memutuskan silaturahmi, itu boleh karena bagian daripada menyelamatkan. Ya. Yang kedua, punten, ada nanya nih, itu Ustaz nikah kan ibadah begini. Iya. Ada orang udah niat pengen nikah tapi belum sampai. Nah niatnya sudah jadi ibadah apa belum? Saya jawab. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Dalam hadis yang lain, niyatul mu'min khairun min amali. Niat mukmin itu lebih baik daripada actionnya. Artinya pun tadi, ketika Nabi mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsadikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah enggak melihat tampakmu dan dananmu, rupamu, Allah lihat hatimu. Kenapa Allah lihat hati? Karena Allah melihat kepada niat. Duduk di semua nih, di masjid. Di rumah juga bisa duduk begini. Di masjid juga duduknya sama. Kapan yang membedakan ibadah dan bukan? Ketika ada niat. Kalau Abi duduknya iktikaf diniatkan, jadi ibadah duduknya. Tapi kalau nggak diniatin, tidak ibadah. Berarti pondasi dalam segala hal adalah niat. Artinya orang yang mau nikah tapi belum kesampaian juga, namun niatnya kuat, maka itu pun sudah menjadi ibadah. Tapi ibadahnya dari sisi niatnya. Kalau dari sisi nikahnya apa? Belum. Makanya yang terbaik niatnya kencengin, nikahnya paksain. Ustaz, nikah itu kan mesti ada pasangannya, ada lawannya. Gimana Ustaz? Kalau nikah biar cepat itu bukan datang ke pasar, karena belum tentu perempuannya solehah. Bukan datang ke mall, bukan datang ke majelis taklim, tapi datang ke rumah kiai. Karena kiai itu stoknya banyak. Cari yang beli satu gratis satu. Karena lagi musim. Atau minimal beli satu gratis dua. Ya, paham Abi? Mudah-mudahan jadi ilmu manfaat. Oke, para jamaah, yuk kita tutup dengan doa majelis taklim kita. Pertama, saya meminta maaf ngajinya agak molor sedikit di waktu biasa Bapak-bapak. Yang kedua, saya hanya membuka sejarah bagaimana pentingnya ilmu, karena saya juga tidak tahu tema apa yang harus dibahas, tapi pentingnya ilmu seperti itu. Yang ketiga, apa yang sudah dibahas mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan apa yang mau ditanyakan silakan. Saya itu Pak, nih punten, ini handphone saya ini setiap hari ngaji. Sampai orang lagi di Mekah itu mau ibadah, ada sesuatu terjadi, ragu, dia nanya, Ustaz saya lagi di Mekah, saya lihat WA. Makanya kalau WA omongan-omongan biasa saya jarang dijawab. Tapi yang ilmu saya cepet, karena pasti dibutuhkan. Artinya kalau bapak-bapak mau sharing, mau musyawarah, mau nanya-nanya, silahkan. Ada Pak Cati, ada Pak Yono di sini ya, silahkan. Kita jadikan handphone ini untuk belajar. Misalnya bapak-bapak misalnya di rest area kok kencing nih, berdiri hanya terasa ada cipratan tapi lihat nggak kelihatan, wah gimana hukumnya? Belum tahu, tanyain, Pak Ustaz saya lagi kencing, nah begini gimana hukumnya? Saya itu kalau yang nanya pasti saya jawab langsung saya itu, oh Pak hukumnya begini Pak, itu begini. Ini khawatirnya dia lagi nge-WA celananya masih begini.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma arzuqna ilman nafi'a, Allahumma arzuqna fahman wasi'a, Allahumma arzuqna qalban khashi'a, Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.